permintaan banyak karena jumlah manusia semakin meningkat, ketersediaan bahan pokok makanan semakin menipis karena lahan untuk bercocok tanam semakin berkurang. Dan itu peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di sebuah sawah yang teman-teman bisa lihat sendiri di belakang sana, di mana pada saat ini adalah proses penanaman padi. Nah, tetapi ada yang menarik teman-teman sekalian, bahwa proses penanaman padi kali ini menggunakan alat yang modern. Jadi ini juga sekaligus memberikan sebuah pelajaran bagi kita, khususnya kaum muda, bahwa bertani itu bukan sesuatu hal yang bersifat kotor sebagaimana selama ini image yang terjadi, tetapi ternyata dengan bertani kita juga bisa menerapkan teknologi yang canggih, teknologi yang modern, dengan tetap mengutamakan kualitas dari proses tahapan-tahapan dalam penanaman tersebut. Nah teman-teman, ini adalah benih yang memang sudah ditanam sedemikian rupa sampai kemudian tiba pada waktunya benih itu bisa ditanam. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita zoom lagi. Nah Mas Andi, ini bisa diceritakan nggak proses pembuatan benih dari awal? Ini kok kayak ada baki-baki gini ya? Iya, benar Mas Burhan, ini namanya baki untuk pembenihan padi yang akan ditanam dengan mesin tanam. Untuk mempermudah proses, ada penggunaan baki ini, dimana baki nanti ketika masuk di mesin itu pas, tidak merepotkan, jadi mempermudah proses pekerjaannya. Sebagaimana menanam padi umumnya, ketika punya bibit atau benih padi yang bagus, kemudian dilakukan perendaman 24 jam, ada yang bilang 12 jam, tapi saya lakukan 24 jam. Benihnya itu ya, padinya itu ya. Terus kemudian saya ditiris itu diteteskan sampai kering, tapi posisi diungkep, ditutup sehingga panas, 24 jam juga, kemudian dibuka, dia sudah tumbuh putih-putih gitu ya, kayak kecambah. Nah, setelah itu baru langsung kita semaikan di baki yang sudah kita siapkan sebelumnya, diisi dengan tanah lumpur sehingga mempermudah proses pengangkatan benih padi ketika mau ditanam. Gitu. Baki ini hanya media untuk naruh benih saja. Ketika sudah selesai nanti mudah ngambil benihnya, dicabut itu sudah seperti cetakan gitu. Nah, jadi benih dicabut itu dia nggak nempel di tanah yang bawah, betul ya. Jadi mudah nariknya dan mudah nanti masuk di mesinnya. Tadi saya lihat kayak itu tuh ada tuh yang sudah dicabut ya. Ini kayak gulungan apa namanya? Ya betul-betul cuma akarnya aja yang bisa tampak ya kan? Betul. Nah, ini teman-teman bibit yang sudah diambil dari baki itu, dan ini dibalik ini ya, Mas Andi. Coba saya ambilkan satu deh. Boleh. Benih yang itu benih yang sudah jadi ya. Sudah sedikit bermasalah dimakan tikus. Nah teman-teman, ini begitu diambil itu enak, kayak ngelontok aja kan? Oke. Siap. Nah teman-teman sekalian, di sebelah saya sudah persis siap alatnya yang saat ini sedang mempersiapkan. Nah untuk lebih jelasnya mungkin boleh kita simak ya teman-teman, sekaligus juga minta keterangan dari operatornya ini sebentar. Oh ya Mas, boleh ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Mas, ini nama alatnya apa ini Mas? Mesin tanam padi. Mesin untuk penanam padi ya, nama apa namanya? Oh iya. Terus Mas sampai sendiri sudah lama ini ngerjakan kayak gini? Ya belum Mas. Belum ya? Berapa tahun? Oh iya. Enggak, saya sih baru ngelihat sekilas tadi, kayaknya banyak diuntungkan ya dengan penanaman metode yang seperti ini. Setidaknya proses dari segi waktu menjadi lebih efektif kan?
Ya, terus kemudian lain-lainnya apa Mas yang sampean rasakan kelebihan-kelebihan yang didapatkan khususnya bagi petani ya, dan tentu yang istimewa bagi pemiliknya. Apa aja Mas? Kurangan modal kan sudah pasti beda. Modal ya? Iya, tidak pakai nyabut bibit kan? Iya, iya. Terus juga waktu juga lebih cepat nih yang pasti ya Mas ya? Iya. Iya, iya. Nah Mas, kalau untuk satu hari, untuk 1 hektar ini perlu berapa lama? 1 hektar sekitar ya 2 hari selesai. 2 hari ya? Tergantung Masya Allah. lokasinya kan Mas. Tergantung lokasinya. Kalau lokasinya dalam ya enggak selesai 2 hari. Ya, tapi ini kalau dibandingkan dengan manual, kalau manual berapa hari itu? 1 minggu lebih. Tergantung kerjanya kalau manual. Oke. Ya udah Mas, sampean lanjut ya. Makasih informasinya. Ini saya sambil liput terus ya. Iya nah. Oke Mas, selamat bekerja. Nah, baik teman-teman, ini proses penghidupan mesinnya. Kita akan saksikan seperti apa sih kok bisa dia menanam sendiri. Oh, ternyata di belakang itu ya, yang apa namanya, yang menurunkan bibitnya itu. Keren. Bisa lihat teman-teman, tentu selain menyaksikan proses penanaman benih padi, kita juga bisa melihat sekitar yang ada di sawah ini ya, bisa melihat kehijauannya dengan berbagai aneka tanaman di ujung sana. Nah, ini di lain waktu kita bisa bahas, tapi kali ini kita akan fokus kepada proses penanaman dengan menggunakan mesin modern menanam padi ini. Nah, karena selama ini kita banyak disuguhkan dengan metode tanam benih langsung atau tabula ya. Nah, tetapi ini ada alternatif lain yang menurut saya bisa lebih support dan terkesan dengan kemajuan teknologinya. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat hasil dari penanaman yang telah dilakukan ya. Jadi luar biasa teman-teman, dari segi efektivitas waktu, kemudian juga budget yang dikeluarkan oleh petani ya yang memiliki sawah ini tentu bisa lebih dihemat besar lagi. Nah, mungkin seberapa hematnya kita nanti bisa bincang-bincang dengan pemilik dari tanah ini. Teman-teman, saat ini saya berada dengan pemilik dari sawah ini, yaitu Mas Andi Lukman Hakim. Nah, kebetulan beliau ini adalah sahabat karib saya sejak di bangku SMP, dan beliau ini sudah melalang buana berkarir di bidang perhotelan. Tentu kita ingin tahu teman-teman, karena menurut saya ini luar biasa ya, dari seseorang yang berkarir di bidang perhotelan yang katanya orang itu keren ya kan, kemudian elit dan lain sebagainya, tiba-tiba mau bermain dengan lumpur ini. Gimana Mas Andi, bisa diceritakan nggak prosesnya kok sampean mau ikut bertani itu kenapa gitu? Ini ceritanya happening by accident gitu ya. Yes. Kecelakaan karena corona. Waduh. Tapi pada prinsipnya memang jangka panjang pengen back to nature. Aslinya dari desa, berkelana di perhotelan sampai international chain hampir 20 tahun. 20 tahun ya di perhotelan ya. Ya posisi terakhir sudah di Excom, Executive Committee. Kemudian ada di salah satu hotel bintang 5, berdampak karena corona, pandemi semua dirumahkan, beralih bertani karena kebetulan ada peninggalan sawah sekitar 2 hektar punya orang tua, dan kecil saya di sini 30 tahun yang lalu. Nah, sekarang teknologinya canggih, saya jadi petani tapi semuanya pakai alat, jadi saya tinggal melihat saja. Oh gitu. Menyalurkan hobi dan kesenangan, mengisi waktu, dan ya tentunya menikmatin selama
berkarir kembali ke desa. Oke. Nah, kebetulan Mas Andi, kalau sampean lihat ya, apa sih yang menjadi permasalahan khususnya di desa ini ya? Kok petani ini seolah-olah menjadi profesi yang terpinggirkan gitu kan? Bahkan cenderung kalau orang bertani seolah hanya pilihan terakhir setelah kemana-mana gagal cari kerja dan lain sebagainya lah. Bukan sesuatu yang memang menjadi impian gitu kan? Kira-kira apa yang salah? Atau mungkin apa yang harus diperbaiki dari semuanya, entah pola pikir dan apa hal-hal yang bisa berhubungan dengan hal itu? Ya, sebetulnya ini hanya masalah pola pikir saja. Jabatan apa saja, pekerjaan apa saja, kalau pola pikirnya tidak positif, selama ini orang bertani berpikirnya menjadi kaum pinggiran. Betul. Sehingga pola pikir terpinggirkan tadi terbawa dalam sikap sehari-hari, termasuk dalam bekerja bertani. Nah, dengan bertani saya merasa waktu luang lebih banyak, bersyukur mendekatkan diri kepada Tuhan, itu lebih fleksibel, lebih bebas. Iya. Dan bertani itu indah gitu, karena kita melihat yang hijau-hijau seger, tidak ada hiruk pikuk kendaraan, polusi dan lain sebagainya. Jadi nikmat sekali bertani. Nikmat ya. Ya teman-teman, kita bisa menilai ya bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Andi ini benar memang. Jadi bertani itu seharusnya menjadi idaman kita ya, karena ya kita harus bangga sebenarnya dengan bertani, karena semua orang bisa makan juga karena petani kan. Nah, dan yang lebih penting lagi nih Mas Andi, yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita dan teman-teman, ternyata kalau lihat ini ya, hari ini Mas Andi sudah mempergunakan teknologi nih. Nah, iya. Ini betul. Gimana ceritanya ini? Jadi ceritanya saya udah hitung-hitungan, kalau pakai tenaga manusia dengan pakai mesin, ini efisiensinya lebih dari 50%. Lebih efisien ya? Dari sisi biaya lebih dari 50%. Enggak justru lebih mahal ya, karena saya pernah dengar orang di luaran lebih murah, jauh lebih murah. Karena gini, gambaran kasarnya, nanam padi 1 hektar dengan tenaga manusia itu butuh 20 orang untuk 1 hektar. 1 hektar 20 orang. Dengan alat ini cukup 2 orang, waktunya sama selesainya. Waktunya sama. Nah, alat ini sewanya hanya 1 juta 1 hektar. 1 juta 1 hektar. Iya. Kalau orang itu 100.000 kali 20, 2 juta sudah. 2 juta. Belum ngasih makan. Belum ngasih makan, ya minum, termasuk yang daud, yang nariin benih itu di luar itu. Jadi lebih dari 2 juta. Nah, hitungan kasar itu bisa sampai 2.600.000-an. Nah, jadi memang ternyata kembali ya pola pikir ternyata ya. Dan asumsi di luar sana bahwa dengan memakai alat itu lebih mahal, itu keliru ternyata. Keliru besar. Oke, Mas Andi, ada yang disampaikan lagi? Cukup semangat jadi petani. Masya Allah, luar biasa. Ini gambaran kenyataan hari ini. Pembangunan fisik struktural ini semakin hari semakin banyak. Struktural ya? Ya, maksudnya tanah sawah dijadikan jalan, dijadikan bangunan. Lama-lama lahan pertanian semakin menyempit. Nah, akan berlaku hukum ekonomi ya. Permintaan banyak karena jumlah manusia semakin meningkat. Ketersediaan bahan pokok makanan semakin menipis karena lahan untuk bercocok tanam semakin berkurang. Dan itu peluang. Karena memiliki nilai jual yang tinggi. Otomatis bargaining positionnya, nilai tawarnya lebih naik. Jadi bertani nanti punya potensi menjual hasil tani lebih mahal. Dan itu real ya, bukan angan-angan belaka ya. Sangat insya Allah realistis ya. Hukum ekonominya berlaku begitu. Jadi itu pilihan sepertinya harus benar-benar dijalanin dengan serius itu. Betul. Dan kayaknya kalau gini saya juga pengen jadi petani nih Mas Andi. Boleh. Masih banyak tuh tanah yang dijual. Betul. Dan ternyata juga tempat untuk belajar tidak menjadi alasan sekarang ini ya. Betul. Jadi belajar di mana saja dengan siapa saja, sekarang ahlinya banyak di mana-mana. Kita bisa searching dengan teknologi yang canggih, jadi tidak ada halangan untuk bisa. Karena memang media digital itu ya sudah sekarang membuat terbuka
semua orang bisa mengakses dengan mudah, baik yang ada di Jakarta sama yang di desa ini sama peluangnya sama kan sekarang. Betul. Tidak ada keterbatasan nggak lagi. ada lagi. Borderless sekarang betul, sudah. Betul, Iya. betul. Oke, Mas Andi, thank you. Oke, sama-sama Mas Burhan. Sahabat SMP, sahabat kecil. Oh, iya. Saya jadi Sukses selalu ya. mantap, Thank you. mantap. Insya Allah kita akan majukan desa ini dengan pertanian. Amin. Amin. Sukses selalu. Mantap. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini memberikan inspirasi buat kita semua, buat teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang memiliki niatan atau mungkin keluarga, saudara ingin bertani secara serius. Tentu ini bukan sesuatu yang absolut sifatnya, tetapi lebih kepada edukasi ya, hal-hal baru yang memang kita harus terbuka untuk menerimanya. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak minum air putih 2-3 liter sesuai dengan berat badan. Kemudian banyak makan sayur dan buah. Dan jangan lupa istirahat. Serta dan yang lebih penting lagi teman-teman, saat ini masih kondisi pandemi COVID-19. Tetapi kita jangan sampai kehilangan kebahagiaan. Karena bahagia itu juga merupakan bagian dari daya imunitas kita. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.